Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah masih memperkenankan ya diri kita bertemu bermuwajahah ya dalam bingkai pembelajaran jarak jauh. Mari kita awali dulu pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas yaitu materi tentang khamar, judi, dan pertengkaran. Khamar, judi, dan pertengkaran yang perlu kita bahas yang pertama khamar dulu. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa khamar itu segala sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun. Di hadis yang lain disebutkan bahwa khamar itu segala sesuatu yang menutupi akal. Tentunya akal sehat. Ya, al-khamru ma khamarul akla. Suatu saat nanti bisa jadi zaman sekarang ini sudah ya, ternyata khamar itu mengalami perkembangan. Ya, perkembangan yang dimaksud di sini adalah mengalami perubahan. Kalau dulu yang namanya khamar adalah berupa air, cair, kalau sekarang bisa jadi padat, bisa jadi bentuknya gas. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pun juga sudah memprediksi bahwa di akhir zaman kelak akan terjadi perubahan dari khamar tersebut dengan nama-nama yang berbeda. Ya, yang disebutkan ya sabda Rasulullah SAW, yashrabun nasun ya. Jadi manusia itu nanti akan meminum, siapa itu, min ummati, dari umatku. Apa yang diminum? Al-khamra, sesuatu yang memabukkan. Yasumunaha, mereka menyebutkan ya khamar tersebut bi ghairi ismiha, dengan nama-nama yang berbeda. Kalian sudah tahu kalau hal itu ya. Banyak hal yang kita lihat pada kesempatan akhir zaman ini, ternyata manusia menyebutkan khamar itu dengan berbagai macam bentuk. Nah, anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan lagi buku kalian. Kalian lihat di buku kalian ada surat An-Nahl ayat 67. Surat An-Nahl ayat 67 itu awal pertama kali khamar itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Disebutkan di situ ya, inti dari surat An-Nahl ayat 67 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan anggur. Ya, kemudian menciptakan kurma menjadi makanan bagi manusia, menjadi minuman yang baik bagi manusia, yang bisa mendatangkan rizki yang baik. Tetapi manusia ternyata dari dua ya buah atau makanan, yaitu berupa anggur dan kurma tadi, itu dibuat olehnya sebagai bahan pokok minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kecenderungan. Terus kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka ya bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnasi wa ismuhuma. Jadi khamr dan judi itu di dalamnya ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar. Sudah jelas ya anak-anakku semuanya. Lanjutkan surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, surat An-Nisa ayat 43 ini lebih tegas daripada surat Al-Baqarah ayat 219. Kalau surat Al-Baqarah ayat 219 Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an
masih menjelaskan bahwa di dalamnya itu masih ada manfaatnya, tetapi madharatnya lebih besar. Tetapi di surat An-Nisa ayat 43 ini sudah ada larangan. Seperti yang kita ketahui bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka hakikatnya itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi jika Allah melarang sesuatu, pada hakikatnya itu adalah sebuah larangan, ya, sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan, yaitu sesuatu yang haram. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ini surat An-Nisa ayat 43 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu. Jangan engkau dekati, berarti ada perintah, ada larangan. Larangan berarti kalau dijalankan telah melakukan sebuah perbuatan dosa. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi tidak boleh sholat ketika dalam keadaan mabuk, karena bisa jadi ya orang yang mabuk tersebut itu menyebutkan sesuatu yang tidak benar dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca, kebolak-balik artinya seperti itu. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan biar agak cepat ya. Surat Al-Maidah ayat 90. Surat Al-Maidah ayat 90 disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'anakum tuflihun. Nah, di ayat ini disebutkan ya orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, khamr, judi, ya, terus kemudian mengundi dengan anak panah, ya, semua itu wa azlamu, ya, min amalis syaitan, min amalis syaitan. Semua itu adalah amal perbuatan yang berasal dari syaitan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Maka jauhilah agar kita, ya, kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ini sudah larangan keras. Ya, sudah larangan keras. Kemudian surat selanjutnya surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yashuddakum 'anil dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Jadi surat Al-Maidah ayat 91 ini kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya meminum minuman khamr? Karena minum minuman khamr itu menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan juga menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, lewat Al-Qur'an, yang pertama dijelaskan bahwa Allah memberikan sesuatu itu pasti ada manfaatnya, tetapi jangan sampai sesuatu yang manfaat itu menyebabkan kita menjadi tidak manfaat, ya. Anggur, kemudian kurma, itu kan sesuatu yang membuat kita menjadi nikmat jika dimakan dengan sesuai aturan. Tetapi ternyata manusia ada niatan, perbuatan, ya, yang menyelewengkan makanan, minuman tersebut atau buah-buahan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di bawahnya bahwa sesuatu ya min khamr, bisa judi, itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya, tetapi madharatnya lebih besar. Ada larangan bahwa kita tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, pertama informasi, yang kedua ada sebuah penekanan, yang ketiga sudah larangan, yang keempat larangan keras, ya, larangan keras. Yang kelima di dalam surat Al-Maidah jelas-jelas bahwa itu perbuatan setan yang tujuannya ya agar manusia itu tidak ingat kepada Allah dalam rangka berzikir kepadanya, dan juga menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wajar kalau manusia dalam kehidupan ini sebagian mereka yang tidak ingat kepada Allah ya malah justru bertengkar satu dengan yang lain. Itulah akibat dari orang-orang yang meminum minuman keras. Karena minum minuman keras itu bisa menyebabkan salah satunya adalah permusuhan, ya, menghalangi seseorang untuk mengingat Allah, dan juga menanamkan kebencian di dalam diri kita.
Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ya, la dzarara wala dzirara. Kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain. Dampak dari minuman keras itu yang pertama tentunya yang dirasakan, yang merasakan adalah diri kita sendiri. Seperti itu tadi, bahwa yang pertama, khamr itu menutupi akal sehat kita. Sehingga seseorang yang terkena pengaruh minuman keras, akalnya tertutupi. Apa yang dimaksud dengan akalnya tertutupi? Akalnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, karena akalnya tidak berfungsi dengan baik, sekali dua kali mungkin ibarat mesin masih bisa berjalan. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, ya, mau tidak mau mesin yang diberikan sesuatu yang asing di dalam dirinya, maka bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ mesin tersebut. Akibatnya bisa jadi akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, ya, ada seseorang yang suka minum minuman keras, kemudian ternyata ususnya itu pecah. Bahasa yang agak kasar itu busuk sehingga putus, sehingga dia meninggal dalam keadaan sakit yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Itu minuman keras. Ada minuman, ya, sekali lagi ini bisa jadi termasuk, bisa jadi ya, Pak tidak mengatakan itu adalah minuman yang haram, tetapi bisa jadi minuman ini jika tidak dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan itu bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Ya, minum-minuman yang dalam hal ini adalah minum-minuman untuk memberikan rangsangan agar kita menjadi kuat, misalnya menjadi semangat, terus kemudian kita menjadi orang yang padahal energinya itu, ya, energinya sedikit, gara-gara mengkonsumsi minuman ini menjadi jering gitu, menjadi luar biasa, ya. Ibaratnya sederhananya adalah minuman berenergi. Nah, tidak semua minuman berenergi itu menyebabkan sesuatu yang baik bagi kita. Bisa jadi minuman berenergi tersebut justru menyebabkan kita itu, satu, ada ketergantungan, yang kedua, tubuh kita menolak, terus yang ketiga, mengakibatkan kerusakan dalam tubuh kita. Sehingga pernah satu ketika Pak Dhari itu sakit di rumah sakit, menemui beberapa orang. Salah satunya dia itu sakit yang menyebabkan setiap hari dia harus berobat. Setelah berobat diketahui ternyata dia itu ginjalnya kena, sehingga dia harus cuci darah setiap 2 minggu sekali di rumah sakit Karyati. Nah, setelah ditelisik, ternyata dia itu olahragawan. Tetapi untuk memberikan spot pada tubuhnya agar tubuhnya kuat, dia suka minum minuman berenergi. Salah satunya bisa jadi, maaf, kerating deng misalnya, atau apalah, ya, yang menyebabkan, ya, dirinya itu semangat tetapi lupa bahwa tubuhnya itu butuh asupan cairan yang lain, bisa jadi air putih, bisa jadi makanan atau buah-buahan dan seterusnya, diabaikan, akhirnya menyebabkan ginjalnya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini akibat terhadap diri sendiri. Yang kedua, akibat terhadap keluarga. Akibat terhadap keluarga, minimal orang yang sakit tersebut itu menyebabkan orang tuanya menjadi susah kalau dia masih belum menikah. Walaupun dia sudah menikah, kalau dia masih punya keluarga, ayah dan ibu, orang tuanya pun juga akan menjadi susah. Yang kedua, orang yang suka minum minuman keras tersebut bisa menyebabkan suasana rumah tangga itu menjadi kacau. Karena apa? Sekali lagi, orang yang minum minuman keras akalnya tertutupi, menyebabkan komunikasi dalam keluarga itu menjadi rusak. Alhamdulillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita hindari itu. Terus kemudian, bagi
orang yang atau anak-anak yang masih sekolah. Jangan sampai ini dilakukan. Karena apa? Bisa jadi nanti prestasinya turun. Bisa jadi nanti malas belajar. Bisa jadi nanti angan-angannya luar biasa tinggi, tetapi tinggi yang tidak terjangkau. Angan-angan saja. Tetapi kalau bermimpi boleh. Bermimpi dalam artian punya cita-cita. Tapi kalau angan-angan itu adalah datangnya dari hawa nafsu, dari setan. Tapi kalau bermimpi, punya cita-cita itu datangnya dari akal, dari hati yang bisa terjangkau, yang terukur. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Terus kemudian bagi masyarakat, tentunya kalau kita hidup tidak mungkin keluar dari status sosial kita sebagai makhluk sosial. Orang yang suka minum minuman keras, ya, itu bisa jadi dalam kondisi akalnya yang tertutupi tadi mengganggu orang lain. Bahkan bisa mengakibatkan kekacauan, pembunuhan, ya, atau bahasa kasarnya menghalangi hak orang lain, menghalangi kewajiban dirinya dan mengganggu hak orang lain. Akibatnya bisa terjadi pemerkosaan, maaf ya, bagi perempuan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, cara mengatasinya agar kita tidak terkena penyakit masyarakat berupa minuman keras ini, maka kita harus aktif. Yang pertama, aktifkan otak kita, selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Belajar, aktifkan pikiran kita, belajar yang positif. Agama, ilmu pengetahuan umum, hal-hal yang kreatif, olahraga, aktifkan otak kita, tubuh kita, ya, sibuk dengan segala sesuatu yang positif. Remaja sebagai organisasi, ya, sebagai remaja ikut organisasi remaja. Sebagai umat Islam, ya, pengikut generasi muda Islam ikut organisasi-organisasi yang di situ ada taklim, ya, belajar tentang Islam. Sebagai generasi muda yang diharapkan suatu saat nanti adalah sebagai orang yang faham dengan agama, faham dengan Al-Quran, maka sibukkanlah pikiran kita, ya, tubuh kita dengan membaca, memahami, menghafalkan Al-Quran. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita akan menjadi orang-orang yang tercerahkan, menjadi orang-orang yang fokus, menjadi orang-orang yang baik. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tentang judi. Judi secara sederhana itu karena di dalamnya ada unsur taruhan. Yang pertama itu judi karena ada unsur taruhan. Yang kedua, kenapa disebut judi? Karena judi itu merugikan satu pihak, tapi merugikan pihak yang menguntungkan pihak yang lain. Merugikan satu pihak, menguntungkan pihak yang lain. Itu judi. Nah, oleh karena itu tadi sudah disebutkan, ya, innamal khamru wal maisyiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi minuman keras, judi, terus mengundi nasib dengan anak panah, ya, terus kemudian berkorban untuk berhala, itu adalah amal perbuatan syaitan. Hindari. Segala sesuatu yang diusahakan dengan positif, dengan baik, itu insya Allah saling menguntungkan. Contoh misalnya Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kenapa Allah menghalalkan jual beli? Karena jual beli itu antara pihak satu dengan pihak yang kedua, antara pembeli dan penjual, itu saling menguntungkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau riba itu menguntungkan satu, merugikan yang lain. Karena di situ ada nilai tambah yang satu mengurangi. Oleh karena itu, kenapa riba itu diharapkan oleh Allah? Karena di dalamnya ada unsur yang merugikan. Bisa jadi riba itu termasuk, ya, sejenis dengan yang namanya judi.
Hadirin anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentang pertengkaran. Pertengkaran, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, muslim satu dengan muslim yang lain itu innamal mu'minuna ikhwah. Saudara. Saudara muslim, saudara sekeyakinan. Muslim satu dengan muslim yang lain adalah saudara sekeyakinan. Oleh karena itu, ajaklah mereka damai, ya. Saudara satu dengan saudara yang lain. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan Allah memberikan rahmatnya, mendapatkan kasih sayangnya yang jatuh kepada kita semua. Orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang menjauhi larangan Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang menjauhi larangan Allah, otomatis orang ini akan mendapatkan keberuntungan, yaitu berupa apa? Rahmat dan kasih sayang akan diberikan kepada orang-orang yang taat. Rahmat dan kasih sayang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan. Nah, bangunan itu ya satu dengan yang lain, bagian satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Tidak ada ya contoh sederhana, bangunan itu di dalamnya ada, kalau kita lihat itu ada cat ya, tembok itu ada cat, kemudian ada semen, ada pasir, ada batu bata, kemudian ada besi. Coba kalian perhatikan baik-baik. Saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Coba seandainya besi mau eksis keluar dari posisinya, ya tidak enak dipandang mata dan tidak mungkin menguatkan. Termasuk yang paling urgent, yang paling pokok justru dalam bangunan itu tidak kelihatan. Apa itu? Pondasinya. Pondasinya kuat, maka bangunan tersebut akan kuat. Pondasinya lemah, maka bangunan tersebut akan mudah roboh. Nah, bangunan ternyata itu ya pokoknya bisa berdiri dengan tegap lama, bisa ditempati dengan baik oleh penghuninya itu karena pondasinya. Nah, pondasi itu tertanam di dalam tanah. Ya, tidak kelihatan. Selama-lamanya tidak kelihatan. Ternyata dia itu rela ya sebagai penopang bangunan di atasnya agar bangunan di atasnya itu menjadi kuat. Nah, coba lihat itu bangunan tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu satu hal dari Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Maka janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Demikian anakku semuanya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan lewat grup WA. Jika tidak ada pertanyaan, demikian yang bisa Pak Dar sampaikan. Semoga materi tentang judi, pertengkaran, judi, khamr, judi dan pertengkaran ini bisa membawa kemanfaatan bagi kalian semua di dalam belajar pada kesempatan ini. Nanti silahkan bukunya dibaca ya. Ya, tidak hanya sekedar mendengarkan materi lewat YouTube ini, tapi silahkan kalian pelajari buku yang sudah kalian beli dari sekolah. Sehabis ini nanti anak-anakku semuanya silahkan Google Form yang pertama berkaitan dengan materi sebelumnya bab 1 dikerjakan. Ya, tidak banyak. Kemudian Google Form yang kedua yang berkaitan dengan materi yang kedua ini dikerjakan. Ya, tidak banyak pula. Tetapi kerjakan dengan baik, semuanya mengerjakan sungguh-sungguh. Insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang sungguh-sungguh maka dia akan meraih apa yang dia inginkan. Orang yang bersungguh-sungguh tandanya dia ikhlas. Orang yang sungguh-sungguh tandanya dia bertanggung jawab.
Orang yang sungguh-sungguh tanda dia amanah. Orang yang sungguh-sungguh berarti pelajar. Top buat kalian. Jelas anak-anakku semuanya? Baik, kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.